Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, dengan orang-orang terdekat. Ya, ini pemirsa diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini dan jangan lupa di samping mematuhi peraturan berlalu lintas, Anda pun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari dunia kriminal, seputar politik, baik politik di Ciayu Majakuning, dari Jawa Barat, bahkan nasional dan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang menuju Muktamar ke-48. Nah, di pagi ya menuju Muktamar ke-48 Aisyah ya. Nanti kita akan bedah di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber pemirsa, ada dari Sekretaris Pengurus Daerah atau PD Aisyah Kota Cirebon, kemudian juga ada Wakil Ketua PD Aisyah Kota Cirebon yang nanti kita akan berbincang tentang menuju Muktamar ke-48 Aisyah. Kemudian di saat pandemi seperti saat ini, nah apa yang program-program apa maksud saya yang dilakukan oleh PD Aisyah ya Kota Cirebon ya, baik ini pemirsa kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan yang lain ya. Apakah tetap menggelar kegiatan di saat pandemi seperti saat ini? Nanti kita akan obrolkan. Siapa dia pemirsa? Narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan. Dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kapolres Cirebon Kota masih irit bicara. Soal kasus Nur Hayati akan ada jumpa pers sendiri. Itu pemirsa. Kemudian, nah ini yang sedang viral dan sedang menjadi perbincangan di masyarakat pemirsa. Menteri Agama diminta bertaubat. PKB turut mengecam Yakut Khalil Qomas. Isu yang sensitif, Yakut seharusnya jaga omongan. Itu pemirsa ya. Kemudian Indonesia kekuatan ekonomi dunia di tahun 2045. Ini pemirsa, presidensi G20 ya, menguasai 85% ekonomi dunia. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, tanpa nuklir. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya. Pemirsa, di edisi hari ini, ribet dan kadang error. Parkir non tunai sepi peminat. Kemudian semua honorer di Kota Cirebon bisa jadi P3K. Itu pemirsa. Kemudian berharap pemerintah kota ambil DAK untuk PDAM. Perketat masuk ke Kota Cirebon. Ini berkaitan dengan PPKM level 4 ya, Kota Cirebon. Pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon edisi hari ini, eks pasar darurat kumuh. Material numpuk di jalur masuk uji kir. Nah, itu pemirsa. Kemudian bansos mulai disalurkan lewat kantor pos Cangkol. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon ya.
Nah, kemudian ini pemirsa, pastikan perbaikan jalan di bulan Maret. Nah, itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, pemirsa, yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, ini pemirsa, pedagang serbu OP minyak goreng. Ada pernyataan dari Kang Herman Hairon, besok akan ada pengawasan harga. Itu pemirsa. Warga protes lahan ruang terbuka hijau mau dibangun kantor. Nah, itu pemirsa. Kemudian Taman Nasional Gunung Cermai jodohkan macan tutul penghuni Cermai. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan tentang menuju Muktamar ke-48 Aisyah, ya. Di sebelah saya, pemirsa, saya kenalkan dulu, ini ada Wakil Ketua Pengurus Daerah atau PD Aisyah Kota Cirebon, ada Dr. Anda Uha Maftuha. Selamat pagi, Bunda Uha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bunda? Alhamdulillah baik. Iya, berapa tahun nggak ketemu ya, Bun? Ya, sekitar 4 tahun 4 tahun aja nggak ketemu. Oke, terima kasih nih Bunda Uha sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bunda Uha, ini pemirsa, ada aktivis pendidikan, aktivis sosial, dan sebagai sekretaris PD Aisyah Kota Cirebon ada Nurzini Fajilet, karib disapa dengan Bunda Eva. Selamat pagi Bunda Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bun? Alhamdulillah. Sehat, Bun? Sehat. 2 tahun atau 3 tahun nggak ketemu juga ya, Betul. Bunda? 2 tahun, 3 tahun tidak bertemu. Oke, terima kasih nih sudah pada menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Bunda Eva dulu nih sebagai sekretaris, Bun, ya. Nah, Bunda Eva ini sebagai sekretaris PD Aisyah Kota Cirebon. Nah, di saat pandemi seperti saat ini hampir 2 tahun ya? Iya, betul. Ya, pandemi hampir 2 ini tahun. ya. Nah, ini PD Aisyah Kota Cirebon. Ini memiliki kegiatan nggak sih, Bun, selama 2 tahun ini di saat pandemi begini? Oh iya, iya. Silakan Bunda Eva. Terima kasih Mas Afif. Kalau bicara masalah pandemi, memang hampir semua ya, artinya tidak hanya Kota Cirebon, tetapi Indonesia dan seluruh dunia mungkin ya, kita bicara masalah pandemi ini. Nah, khususnya untuk Kota Cirebon, Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Kota Cirebon, saat ini kami banyak kegiatan-kegiatan yang memang kami lakukan, terutama terkait dengan pembinaan sumber daya manusia. Bagaimana masyarakat untuk menyikapi keadaan pandemi, itu lebih seperti ke sana kami itu arahnya, seperti itu. Nah, program-programnya tentu banyak ya gitu. Kita punya program Aisyah yang biasanya kita lakukan setiap majelis ya, tetapi kita sekarang lintas. Maksudnya lintas bagaimana? Lintas majelis? Lintas majelis, gitu. Jadi tidak hanya majelis-majelis yang tertentu saja, misalnya majelis pendidikan itu bergandeng dengan majelis Hukham. Seperti kemarin itu kita majelis pendidikan itu bekerja sama dengan Hukham terkait dengan bagaimana memberikan arahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kemarin kita juga mengadakan webinar juga. Webinar itu bekerja sama juga dengan Jabar Bergerak. Jabar Bergerak. Kita bekerja sama dengan Jabar Bergerak tentang bagaimana menurunkan angka perkawinan dini. Nah, itu ya untuk remaja-remaja sekarang. Kemudian kita juga kemarin bagaimana menyikapi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini dengan bekerja sama dengan Hukham, majelis Hukham. Jadi majelis pendidikan, kemudian majelis Hukham, kita bekerja bersama-sama. Itu jadi lintas majelis kita sekarang. Dan di PD Aisyah itu kan kalau yang lain kan mungkin bidang ya. Iya. Kalau di PD Aisyah itu majelis ya. Nah, itu ada berapa majelis sih di PD Aisyah? Kita ada 6. Ada 6? 7 ya, 7 ya, maaf. Majelis. 7. Ya, 7. Yang pertama adalah majelis pendidikan. Karena kita sekarang itu memang kalau Muhammadiyah Aisyah itu biasanya pendidikan yang di ini ya.
Kemudian kita juga punya majelis kesehatan, majelis sosial, kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial, kemudian majelis ekonomi, kemudian kita majelis hukum, satu lagi majelis kesos, ya, Kesejahteraan sosial. kesejahteraan sosial, ekonomi, kemudian kesehatan itu sudah tadi. Jadi artinya pokoknya ada 7 majelis. ada 7 majelis. Jadi kita semua artinya kita punya beberapa pilar yang memang harus kita topang bersama-sama untuk bagaimana mensejahterakan keluarga yang ada di Kota Cirebon. Oke, Untuk itu, Aisyah bergerak itu kan masih secara umum nih Bunda Ya, Eva secara ya, umum, iya. menjelaskan nih ya, dan saya ke Bunda Uha ya. Bunda, itu yang tadi disampaikan oleh Bunda Eva itu kan masih secara general, secara umum ya, Iya. berbicara tentang PD Aisyah di saat pandemi seperti saat ini. Nah, kalau Bunda Uha ini secara lebih spesifik bisa dijelaskan tentang bagaimana sih kegiatan terutama di saat pandemi ya, terutama PD Aisyah ini ya, kegiatannya apa, tapi tahan dulu nih ya Bunda Uha. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda bisa berinteraksi langsung di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat, pertanyaan juga interaktifnya via nomor WhatsApp ya, atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Menuju Muktamar ke-48, itu topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Saya ke Bunda Uha, tadi terputus jeda iklan, Bun. Nah, ini kegiatan-kegiatan di saat pandemi dari PD Aisyah, ya, Aisyah Muhammadiyah ya, dari PD Aisyah. Itu apa saja sih PD Aisyah Kota Cirebon itu kegiatan di saat pandemi, kegiatan rutin maupun kegiatan yang lain. Silakan Bunda Uha. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV yang saya hormati, kegiatan Aisyah di masa pandemi menjelang Muktamar Aisyah ke-48 ini banyak sekali. Yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Eva bahwa kegiatan kami adalah lintas majelis. Dari 7 majelis yang ada, seperti yang sudah disebutkan tadi, adalah kami selalu bersama-sama. Tidak ada yang pernah memisahkan, karena bagaimanapun itu adalah satu kesatuan. Kita selalu kolaborasi seperti teamwork gitu, karena orang-orang yang ada adalah terbatas, dan orang-orang kita menyebar di semua tempat, di rumah-rumah atau di mana-mana. Itu kita yang rutin adalah lintas majelis. Pertama, misalnya seperti kegiatan Muhammadiyah atau Aisyah adalah tidak lepas dari dakwahnya, sehingga itu akan diperankan oleh majelis tabligh. Tapi kita semuanya terjun, seperti adanya gerakan subuh mengaji Aisyah di pagi hari yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Itu kami semua bergerak, dan kami mengikuti webinar, baik dari webinar ataupun dari yang ada di TV-mu ataupun dengan YouTube-nya. Kami semua bergerak karena di rumah masing-masing, karena itu adalah tujuan utama kami. Dengan setiap hari temanya sudah berbeda-beda. Yang hari ini adalah memasuki hari ke-480. Jadi kami jalan atau lihat di YouTube atau di TV-mu? Boleh. Ya, ada di TV-mu setiap pagi, setiap jam 5 sampai jam 6.30. Gerakan subuh mengaji. Gerakan subuh mengaji. Itu adalah hal yang sudah rutin. Jadi di masa pandemi kita tetap untuk bertolabul ilmi, untuk tetap berkarya, meskipun kita berada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Itu adalah dalam rangka untuk berdakwah dalam komunitas kita sendiri, dan berdakwah dalam
keluarga. Itu kan rutin ya Bun ya? Rutin, UHA ya, setiap pagi. kegiatan. Oke, dan itu kegiatan biasanya kan ada tuh, bukan di TV-mu atau YouTube, itu biasanya di majelis atau dimanapun Aisyah itu kan ada pengajian-pengajian ibu-ibu begitu. Iya. Dan itu berjalan nggak ketika di saat pandemi begini Bun? Berjalan, tapi dengan cara webinar. Oh, dengan cara Baik webinar. dalam rapat, dalam apa kita ganti semua webinar. Kecuali hal-hal tertentu saja yang kita harus memang mendatangi. Seperti, pokoknya protokol kesehatan iya, ketat ya. jaga prokes ketat kita. Iya. Seperti yang sudah berjalan terus adalah seperti adanya panti Breda itu kita mau Panti tidak Breda. mau tidak mau di sana selalu ada, kita otomatis harus datang untuk sewaktu-waktu karena itu adalah hal yang penting juga untuk kesejahteraan sosial. Itu ya. Di balik itu sebenarnya banyak sekali saat berkegiatan yang harus kita jalani. Kalau saya bacakan, setelah kami tuliskan itu banyak sekali, tapi rasanya tidak mampu untuk membacakannya. Untuk membacakan kegiatan-kegiatan, walaupun di saat pandemi pendek kata bahwa Aisyah tidak mandek untuk kegiatan-kegiatan ya. Kalau kegiatan sosialnya ada nggak ini Bun? Jalan nggak gitu di saat pandemi? Tetap jalan. Ada. Tapi termasuk Panti Breda sendiri itu kan jalan. Kemudian kita kegiatan sosial yang untuk penyemprotan di sekolah-sekolah, disinfektan, kemudian dengan adanya kita mencarikan facial dan sebagainya untuk rumah sakit. Termasuk bagi-bagi masker juga? Betul. Iya. Aisyah betul. Itu. Iya. Baik. Oke, tahan dulu ya. Iya. Bunda Uha, saya ke Bunda Evan. Itu tadi menyambung saja nih ya dari Bunda Uha. Ini kegiatan-kegiatan sosialnya nih. Apa saja nih Bu kegiatan yang tadi? Kan ada tadi disebutkan bagi-bagi masker, facial, apa lagi nih Bun? Kegiatan-kegiatan yang lain yaitu adalah donor darah. Oh, donor darah. Kita punya pembinaan binaan anak-anak thalassemia di Kota Cirebon ini. Jadi ketika masa pandemi ini anak-anak thalassemia ini sulit untuk mendapatkan darah yang sama pas gitu dengan anak-anak ini. Dan untuk yang mendonor juga sedikit. Jadi kami pimpinan daerah Aisyah berinisiatif untuk mengadakan donor darah yang akan nanti dipakai oleh atau digunakan oleh anak-anak thalassemia ini. Itu kita bekerja sama dengan Jabar Bergerak juga kemarin gitu ya. Kita ya alhamdulillah kemarin berjalan untuk anak-anak itu adalah anak-anak kita, anak-anak binaan kita, anak-anak binaan Kota Cirebon intinya ya. PD Aisyah Kota Cirebon ya. PD semua ya. Nah itu kita juga dengan Popti untuk menggalangkan donor darah ini. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yaitu bantuan sembako ya, pemberian sembako. Ini untuk siapa Bun gitu? Untuk lingkungan yang ada di Kelurahan Sukapura itu pernah kita lakukan itu. Kemudian kita juga memberikan penyuluhan bagi ibu-ibu lansia dan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu-ibu lansia itu kita gratis, juga Bun? Gratis. Ya, pemeriksaan gratis ini dilaksanakan waktu itu di kelurahannya saya lupa ya apa ya tapi masuknya Kecamatan Pekalipan itu cabang di Pekalipan itu kita memberikan penyuluhan bagaimana menggunakan masker, kemudian protokol kesehatan yang baik, kemudian bagaimana menjaga kesehatan untuk lansia di masa pandemi ini. Seperti itu barangkali kegiatan kami cukup banyak ya, banyak. Artinya memang lebih kepada sumber daya manusia, bagaimana menciptakan keluarga yang sehat. Baik, seperti Bunda, itu. Kalau kegiatan yang biasa rutin itu setiap minggu kan ya pengajian begitu ya di Aisyah itu jalan nggak di saat begini, di saat pandemi begini? Yang rutin ya? Iya, kalau rutin. yang rutin, memang kami di pimpinan daerah Aisyah sendiri tidak, tetapi di cabang-cabang itu tetap jalan. Di cabang-cabang itu? Di cabang-cabang tetap berjalan itu kegiatan ini. Kegiatan ini tetap seminggu sekali tuh Bun ya? Iya, seminggu sekali. Kayak di cabang Kesambi, cabang Harjamukti, itu Pekalipan juga jalan itu, semua jalan. Gitu kalau itu.
Nah, tetapi mungkin yang setiap hari itu juga pengajian yang setiap hari kita lakukan itu adalah di webinar. Iya, yang tadi disampaikan yang Bunda tadi Uha disebutkan ya. oleh Bunda Uha. Baik di TV-mu juga gitu Iya, ya. baik di TV-mu, di YouTube. Nah, itu pengajian itu. Ya, karena memang kader Aisyah adalah kader yang memang tidak hanya dakwah lisan, tetapi kita dakwahnya juga dakwah yang nyata gitu. Itu kader-kader bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kalau kata Pak Amin Abdullah itu bukan hanya dakwah yang tadi lisan, tapi juga ini gerak ya. Gerak. Iya, Iya. jadi fight in action katanya ya. Iya, jadi iya, iman dalam gerak gitu kata Pak Amin Iya. Abdullah itu. Ya, Iya, fight in Aisyah action. itu lebih bergerak ya, banyak bergerak. Itu ya. Oke, dan kembali saya ke Bunda Uha nih. Bunda, ini dalam waktu dekat, ini kegiatan apakah tetap karena ini masih pandemi, jadi ini rutin saja kegiatannya yang tadi disampaikan oleh Bunda Eva ini sudah kegiatan rutin, kegiatan dengan lembaga ya organisasi-organisasi lain tetap jalan. Jadi ini kegiatannya bagaimana? Di saat pandemi begini, maksudnya program kedepannya apa gitu, Bunda Uha? Baik, sebenarnya program ke depan kita dari pimpinan daerah Aisyah itu, kita ya bagaimanapun manusia ya, yang sekarang sedang mengalami masa begini, kita juga harus menyesuaikan dan akan berakhir sampai kapan, kita pun masih belum bisa menentukan. Sehingga kita sekarang memperbanyak dari webinar-webinar dan menghidupkan WA Group. WA Group itu isinya kita macam-macam. Entah itu berupa pengumuman-pengumuman atau berupa share-sharean yang bermanfaat, yang kira-kira untuk dakwah lah, untuk kesehatan lah, dan sebagainya. Itu adanya kita memperbanyak di WA Group. Di samping itu, di antara kita adalah untuk banyak literasi. Oh, karena literasi itu adalah seperti ada dari ketua kita yang itu menjadi telah mengikuti literasi dengan cara menulis opini di koran atau koran lokal. Penulisan itu pendampingan buku program OESD, menulis dari Organization for Women in Science for Developing World oleh ketua PDA sendiri, yaitu Ibu Hajah Retno Kunchorowati. Itu diantaranya literasi ya. Literasi. Oke, baik. Tahan dulu nih. Ada program lain Bunda Eva di Bunda Uha di yang tadi disampaikan itu, ada selain itu gitu, ada? Masih ada. Jadi mengikuti konferensi pengurus, mengikuti pelatihan mubalighat tingkat nasional selama 2 bulan. Ini kami teruskan. Jadi waktunya setiap Jumat malam itu adalah untuk. Berarti nanti malam nih? Iya, betul. Selama 2 bulan kami selama 2 bulan. Iya. Baik. Oke ya. Tahan dulu dan nanti dilengkapi oleh Bunda Eva dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Bunda, saya baca dulu ya. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk diantaranya. Ini dari pemirsa di Jalan Diponegoro, Kota Cirebon, Bunda. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini informasi saja untuk PD Aisyah ya. PD Aisyah Kota Cirebon ya. Ini sedang sedang ramai juga atau sedang marak juga. Ini kasus demam berdarah ya. Nah, ini bagaimana peran dari Aisyah Kota Cirebon katanya. Ini dari Nur Samsu Pak Nur Samsu di Jalan Diponegoro Kota Cirebon. Satu laginya, Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Saya punya usulan untuk PD Aisyah Kota Cirebon agar pengajian setiap minggu itu diaktifkan kembali, apalagi saat ini anak-anak itu kembali ke pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, ini baik untuk pendidikan akhlak atau pendidikan karakter untuk anak-anak milenial saat ini. Terima kasih dari pemirsa di Kesambi. Satunya ya, yang baru masuk ini salam ya buat PD Aisyah
Kota Cirebon ya. Salut dengan kegiatan yang kegiatan tanpa henti untuk terus bergerak mencerdaskan masyarakat ya. Salut dengan majelis pendidikannya, majelis tinggi ya. Majelis pendidikan. Pendidikan ya. Iya, ini majelis pendidikannya. Terima kasih. Terus katanya kegiatan sosialnya apalagi jelang bulan suci Ramadan juga ini harus lebih banyak lagi. Terima kasih. Sebelum dijawab Bunda Eva, kembali ke Bunda Uha tentang kegiatan tadi ya. Nah, selain yang tadi disampaikan, ada kegiatan lagi nggak gitu? Yang lain maksud saya Bunda Uha, kegiatannya. Baik. Sebenarnya pemirsa sekalian, banyak sekali kegiatan yang ada di pimpinan daerah Aisyah ini. Tapi meskipun dengan segala keterbatasannya, kami tetap mengadakan kegiatan. Di antaranya adalah kami terfokus kepada dakwah dan literasi, di samping kesehatan, itu adalah hal-hal yang penting kami tangani. Menjadi concern ya, PD Aisyah ya. Menjadi concern. PD Aisyah Kota Cirebon. Sehingga literasi sendiri itu banyak menghasilkan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan-penulisan seperti di PD Aisyah sudah banyak ibu-ibu yang sudah jadi penulis-penulis agak handal gitu. Iya, Kemudian di samping Bunda Uha juga penulis itu ya. Penulis Bunda Eva ini. Insya Allah kalau begitu. Di samping itu kita juga sering ada kemarin itu ada konsolidasi ke TK-TK. Konsolidasi kami yang ini yang kami Aisyah itu gitu. Aisyah Kota Cirebon itu baru mempunyai 4 TK. Kami pengurus mengadakan konsolidasi ke TK-TK. Jadi kami yang datang sekalian mengadakan pembinaan semacam upgrade gitu. Di tempat-tempat di 4 TK itu yang di 4 kecamatan, baik Kesambi, Kejaksan, kemudian Kesambi, di Pilang, ya Harjamukti. Yang satu lagi adalah di Pakalipan, bukan Harjamukti, Pak. Harjamukti. Harjamukti. Di Pakalipan belum ada, kami baru perintisan dakwahnya sudah jalan bagus, tapi untuk TK belum ada. Jadi itu adalah pembinaan kepada guru-guru dan kepada kepala sekolah, sehingga bagaimanapun menurut kami komunitas itu adalah yang harus kita gerakkan. Untuk menggerakkan ke bawahnya adalah orang-orang yang berada di komunitas itunya dulu. Iya, jadi kami turun konsolidasi ke sana. Selama ke 4 TK. Baik. Oke, tahan dulu ya. Bunda Uha, saya ke Bunda Eva ya. Nurzini Fajilet. Tapi disapanya Bunda Eva ya. Iya, Bunda Eva, ini tadi ada pemirsa 3 WhatsApp yang saya baca ya. Yang pertama tentang demam berdarah, kemudian mengaktifkan kembali pengajian karena ini katanya untuk pendidikan akhlak, kemudian kegiatan sosial. Silakan Bunda Eva. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang sudah bisa memberikan apresiasi atau memberikan interaktif dengan kita semua WhatsApp, melalui WhatsApp. Terima kasih terkait tadi dengan DB ya, DB ya. Ini memang konsen, kalau Aisyah itu memang konsennya itu sekarang itu kepada pendidikan dan kesehatan ya. Pasti nih, Bun. Ya, pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk tadi dari Diponegoro ya Pak, Mas tadi ya. Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro. Insya Allah. Nur Samsu ya. Ya. Dalam hal sosialnya ini artinya kita kan ini kan kesehatan. Nah, bagaimana Aisyah menyikapi ini? Seperti tadi, kita itu dakwah tidak hanya lisan. Artinya ketika kita sudah berdakwah, memberikan arahan-arahan bagaimana itu penyakit DBD, pencegahannya seperti apa, dan bagaimana kita menyembuhkannya, gitu, menyembuhkannya. Nah, mencegahnya juga. Nah, mungkin ini lebih kepada pencegahan dulu barangkali ya Bunda Uha ya. Kita selalu seperti itu, memberikan kepada masyarakat bagaimana mencegah DB ini gitu ya, dengan tentunya dengan kebersihan di rumah, itu sih yang pasti ya, seperti itu. Dan karena memang Aisyah itu lebih kepada keluarga,
Bagaimana menciptakan keluarga itu menjadi sehat. Iya. Nah, itu dakwah kita di situ. Seperti itu ya. Aisyah insya Allah konsentrasi terhadap itu. Nah, apabila ada masyarakat yang memang butuh ya Bunda Uha ya barangkali butuh untuk bisa kita berikan santunan atau memang terkait dengan ini. Ya, kalau informasi kepada kami ada, insya Allah kami akan tindak lanjuti seperti itu. Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Dan kemudian yang kedua tadi pendidikan, tentang pengajian Aisyah ini sudah berjalan, sudah tetap berjalan di setiap cabang ini kita tetap berjalan pengajiannya setiap minggu. Seminggu sekali ya? Satu minggu satu kali. Itu sudah berjalan seperti di cabang Harjamukti, cabang Kesambi. Kejaksan juga kan gitu, itu sudah berjalan. Tinggal nanti masyarakat mangga, artinya silakan masuk ikut di pengajian-pengajian kami gitu. Jika ingin ikut pengajian. Nah, pengajian yang lainnya adalah pengajian yang setiap hari berada di Zoom itu gitu ya. Itu kita. Kalau yang luringnya itu memang setiap seminggu sekali sudah mulai. Kemudian tentang pendidikan yang lain tentang tadi karakter ya. Tadi Aisyah tetap konsen ini terhadap pendidikan anak-anak kita ya, karena memang Aisyah berangkat dari bagaimana anak-anak kita menjadikan anak-anak yang bisa, anak-anak yang berkarakter seperti itu ya. Jadi untuk TPQ Aisyah sudah berjalan gitu ya. Tapi memang sekarang ada surat lagi nih Mas Afif kemarin itu dari dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang memang saat ini kita membatasi untuk anak-anak bisa masuk ke sekolah gitu. Jadi kita Aisyah, kita sekarang menggunakan PJJ lagi. Nah, kita menggunakan PJJ lagi, kita menggunakan, jadi kita ada dua. Kita menggunakan daring, kita juga menggunakan luring. Jadi Aisyah yang ada di Kota Cirebon, sekolah-sekolah Aisyah yang ada di Kota Cirebon, kita gunakan itu sekarang, daring dan luring. Kita seperti itu. Nah, untuk TPQ-nya, pendidikan Qur'annya. Ini pendidikan yang di bawah naungan Aisyah. Iya, gitu. Nah, untuk TPQ-nya? TPQ-nya kita berjalan. Kita tetap berjalan. Coba memang seperti yang tadi saya sampaikan, minggu ini kita memang PJJ lagi, gitu. Kalau kemarin kita sudah mulai berjalan, gitu. Kita sudah mulai berjalan kemarin. Tapi minggu ini karena memang sudah ada surat dari perintah, walau bagaimana. Surat edaran ya? Surat edaran yang memang membatasi untuk anak-anak bisa berada di berlama-lama di lingkungan pendidikan seperti itu. Gitu ya. Baik. Jadi insya Allah untuk itu pendidikan dan kesehatan kami konsentrasi di situ. Dan ini anggap saja tadi merupakan masukan juga tentang demam berdarah ya. Dan pengajian juga yang tadi disampaikan terima kasih oleh pemirsa ya. Dan ini kan jelang muktamar nih. Iya kan, muktamar Aisyah yang ke-48 ya. Betul. Nah, ini tempatnya di mana dan seterusnya, tapi tahan dulu nih ya. Bunda Eva dan juga Bunda Uha dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya di pagi hari ini, dan saya ke Bunda Uha dulu nih. Bunda Uha, ini apa betul ini bahwa Aisyah ini kan jelang muktamar yang ke-48 ya. Betul. Dan ini di mana sih tempatnya nanti muktamar Aisyah ini? Baik, pemirsa yang saya hormati, Muktamar Aisyah ini berbarengan dengan Muktamar Muhammadiyah. Oh, jadi ini disatukan ini bareng? Betul. Yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022 ini. Oh, berarti di akhir tahun bertempat ini ya? Di Solo, terpusat di Solo. Tapi kita punya shelter-shelter di setiap provinsi. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi kegiatannya ada luring dan ada daring. Iya, karena masih menyesuaikan dengan masa yang ada sekarang.
Bagaimanapun muktamar harus tetap berjalan, tapi itu menggunakan kedua cara itu. PD Aisyah Kota Cirebon berarti memiliki hak suara juga? Betul. Iya. Jadi nanti yang akan dikirim oleh setiap pimpinan daerah, termasuk PD Aisyah Kota Cirebon ini adalah 3 orang. Yang satu ikut yang terpusat ketuanya seperti Bunda Retno itu, adalah ikut yang di Solo. Kemudian yang 2 sekretaris dan dari cabang itu ada terpusat di provinsi. Ini di provinsinya di mana Bu Eva, barangkali di Bandung atau di mana, nanti itu ikut di provinsi. Jadi hanya ketua PDA-nya saja yang ikut di Solo. Oh, yang ikut Solo, tapi tetap suara punya hak suara 3 ya? Betul. Setiap PD ini termasuk Betul. Kota Cirebon. Betul. Bunda Eva ini punya hak, pasti punya pilihan nih. Ini calonnya bagaimana Bun untuk Aisyah itu di muktamar nanti? Kalau bicara masalah calon, Aisyah Muhammadiyah itu ketika diberikan amanah apapun ya, artinya insya Allah amanah lah ya gitu. Jadi kalau bicara masalah siapa calonnya, insya Allah semua itu baik gitu. Tidak ada yang tidak. Jadi tidak ada ini ya pilihan-pilihan, maksudnya ada pilihan tapi tetaplah ya itu Muhammadiyah semua gitu. Semua itu baik. Siapapun nanti yang akan menjadi pemimpinnya atau pimpinan kami, insya Allah semua itu sudah mempunyai ini yang baik gitu ya. Jadi karena memang kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Aisyah itu dengan bergerak high politiknya ya, politik tinggi gitu ya, tingkat tinggi gitu ya. Seperti itu barangkali Mas Afif. Iya. Atau memang ada nih pilihan dari PD Aisyah Kota Cirebon, ada ya tentunya? Ya tentunya pasti ada ya, pastinya ada. Tetapi di mana semua program-program yang program-program Aisyah itu yang memang yang harus didukung oleh kita semua. Siapapun pimpinannya, programnya apapun bentuknya, artinya semua kita akan bergerak bersama, gitu. Atau jangan-jangan nanti aklamasi? Atau udahlah itu aja lagi gitu ya. Setuju Cirebon, setuju Kota Cirebon gitu. Udah aklamasi saja gitu, biar tidak inilah ya, biar tidak ada gontok-gontokan apa. Tapi tidak ada kan begitu tidak biasanya? Ada. Kalau di Muhammadiyah Aisyah insya Allah ya tidak ada yang seperti itu. Dan memang kembali ketika kita diamanahi satu amanah yang memang harus kita lakukan, ya kita akan melakukan dan bergerak bersama-sama gitu. Majunya satu organisasi itu adalah pergerakannya pasti dari akar rumput dulu barangkali itu. Itu dukungannya dari akar rumput. Tapi yang jelas ini setiap 5 tahun sekali atau 4 tahun muktamar ini Aisyah ini, Aisyah dan Muhammadiyah ini 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dan ini pesta demokrasi untuk Aisyah dan Muhammadiyah gitu ya. Sebetulnya ini harusnya tahun kemarin Mas Afif. Tahun kemarin karena terhalang pandemi kita mundur. Gitu. Kita mengikuti aturan ya pemerintah bahwa memang kalau kita itu kan kalau muktamar itu banyak sekali yang ingin hadir gitu ya, ingin hadir menyaksikan karena ini adalah pesta besar kita ya, pesta besar kita sehingga masanya itu kan pasti banyak, artinya kita akan mengumpulkan banyak orang. Nah inilah yang pertimbangan kami sehingga muktamar ini harus diundur, dan pertimbangan kami juga tahun ini muktamar itu diadakan dua modelnya ya, jadi luring dan daring itu ya, dan di klaster-klaster di setiap provinsi, dan itu salah satu bentuk bahwa memang Muhammadiyah dan Aisyah mengikuti aturan-aturan yang memang dianjurkan oleh pemerintah gitu seperti ya. itu. Bunda Uha, ini dalam waktu dekat atau tadi yang disampaikan oleh Bunda Eva bisa dilengkapi gitu, silakan Bunda. Yang tadi disampaikan masalah Bunda muktamar ya. Iya, silakan. Iya. Sependapat dengan Bunda Eva tadi, karena itu adalah hal bagaimanapun calon-calon yang ada itu adalah calon-calon yang sudah legowo. Kita sudah legowo gitu, kader terbaik. Sehingga namanya jabatan itu adalah bukan kompetisi, nggak ada kompetisi di sana. Tapi jabatan adalah amanah. Siapapun yang jadi, siapapun yang maju, tua atau muda atau itu adalah yang diberi amanah. Insya Allah itu legowo. Karena di Aisyah, di Muhammadiyah kita tidak mengenal yang namanya kompetitor yang sangat
gesekan-gesekan begitu ya. Gesekan yang Iya, sangat iya. kuat itu. Iya. Begitu ya. Bunda dalam waktu dekat apa sih kegiatannya Bunda Uha? Dalam waktu dekat nih kegiatan dari PD Aisyah Kota Cirebon apa gitu dalam waktu dekat nih? Dalam waktu dekat ini kita tetap menjalankan yang sudah ada terprogram, yang sudah jalan diteruskan, meneruskan yang sudah jalan dulu. Kemudian adapun kalau nanti sudah masanya sudah berubah, bukan pandemi lagi, kita punya program-program yang lebih besar adalah kita mengadakan macam seminar-seminar atau apalah kita itu sudah Terutama sebenarnya tadi yang kata Bunda Eva itu untuk menuju ke pemberdayaan ya. Iya. Iya, Betul. seminar gitu Iya, ya. betul. Lokakarya dan seterusnya untuk Iya. SDM itu Iya. ya. Betul. Kita Oke. juga ada praktik Iya, dari apa Majelis gitu, Bunda Eva? Ekonomi. Apa Majelis itu? Ekonomi, mungkin dalam waktu dekat ini ya Bunda Uha ya, Betul. kita juga dari Majelis Ekonomi kerjasama dengan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan dalam masa pandemi ini ya, untuk terutama kepada ibu-ibu, ya pelatihan. Kita mau mengadakan pelatihan membuat manisan dan telur asin. Ya. Betul. Jadi, ada pelatihan gitu. Ada pelatihannya yang nantinya akan kita latih pada ibu-ibu di setiap cabang kami. Gitu ya. Seperti Ini dalam waktu dekat gitu Ya, ya. dalam waktu dekat ini. Di bulan suci Ramadan atau jelang bulan suci Ramadan nih Bunda Eva? Menjelang bulan suci Ramadan. Nah, pada saat bulan suci Ramadan itu kan biasanya kita ada pesantren Ramadan namanya ya. Tahun kemarin dan mungkin tahun ini kita tidak mengadakan ya, Oh, Bun, tidak ya. menggelar. Ya, tidak menggelar, tapi mungkin nanti teknik pesantrennya itu akan kita buat dikemas mungkin kalau biasanya kita mengumpulkan anak-anak di menginap ya di satu tempat. Berapa hari biasanya Bun? Maksudnya jika tidak pandemi begini ada pesantren tadi ya? Iya, Ramadan. gitu. Iya, itu berapa hari itu biasanya? Kita 3 hari biasanya. Oh, 3 hari. 3 hari. 3 hari dan ini pesertanya itu adalah anak-anak kita dari mulai tingkat SD, SMP, SMA gitu. Seperti itu. Biasanya 3 hari ya. Iya, biasanya 3 Apakah hari. di tahun ini tetap digelar namun dikemas acaranya bagaimana? Iya, gitu seperti ya? itu mungkin. Karena anjuran pemerintah tidak boleh untuk berkerumun gitu ya, mengumpulkan orang, mungkin itu yang nanti akan disiasati Bunda Iya, Bunda seperti Uha, itu. ya. Dan ini sudah ada obrolan ke sana gitu Bun? Maunya ke pesantren itu tadi gitu? Sudah. Di bulan suci Ramadan? Iya. Sudah, tapi belum mantap, Iya, nanti tinggal diplenokan ya Bun, mungkin kita programnya kemudian kita plenokan. lihat situasi lagi. Iya. Oh, lihat situasi lagi ya dengan kondisi begini ya. Iya. Apakah 3 hari ini nanti dengan webinar atau seperti apa ya? Iya, Oke. seperti itu. Tapi yang jelas itu rutin biasa digelar Bunda Eva? Rutin. Gitu. Cuma tahun kemarin Tidak Iya. menggelar. tidak menggelar. Karena sedang Iya. mengganasnya Iya, kan waktu tahun itu kemarin ya. Sebetulnya tahun kemarin kita sudah pleno ya, Bun. Artinya sudah pleno bahwa ini kegiatan pesantren ini akan kita lakukan waktu tahun. Tapi karena memang kemarin pada saat kita puasa itu Ramadan itu kan kita pas lagi tinggi-tingginya ya. Oh iya, lagi puncak Jadi itu ya. ya kita akhirnya kami punya keputusan dan kebijakan kami untuk sementara tidak dulu tahun ini kemarin. Nah, insya Allah tahun ini mudah-mudahan ya Bunda Uha ya Insya juga Allah. dikemas sedemikian rupa nanti kita akan coba. Iya, biasanya Bun, PD Aisyah juga ketika bulan suci Ramadan dengan anak-anak yatim, Iya. jompo gitu ya. Betul. Iya. Iya, biasanya kan begitu. Iya, Tahun seperti kemarin itu. jalan nggak Bun? Jalan. Iya. Tahun kemarin itu. Iya, Tahun sekarang juga kemungkinan jalan lagi Bunda Uha. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau yang namanya anak-anak yatim, jompo, itu memang kami prioritaskan. Terutama jompo memang kita selalu ada. Baik. Karena kita punya panti ureda yang Panti harus ureda, setiap oke. saat kita tangani, harus setiap saat Baik. kita ini kan. Baik, Iya. baik. Dan sayang sekali nih Bunda Uha, Bunda Eva, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut ya Bunda ya, lain waktu, Insya lain Allah. kesempatan. Tentu dengan tema yang berbeda. Bunda Eva dulu closing statement singkat saja Bun. Oh iya. Sampaikan Bunda ke pemirsa di rumah silakan. Oh iya, baik. Terima kasih pemirsa. Dalam keadaan pandemi ini marilah kita menjaga diri kita, terutama anak-anak kita, keluarga kita. Anak-anak adalah permata bagi kita. Jadi jagalah mereka dengan baik dalam masa pandemi ini, terutama protokol kesehatannya.
untuk kita, untuk bangsa Indonesia, untuk kita semua, untuk menjadikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang ceria, dan anak-anak yang membanggakan untuk kita semua. Itu saja. Oke. Bunda Uha, silakan closing statement. Baik, pemirsa yang saya hormati, pada pagi ini insya Allah kami tidak lupa dari bahwa bidang gerak Aisyah adalah untuk berdakwah. Karena bagaimanapun kita selalu berprinsip bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah sehingga penguatan dakwah di komunitas kita selalu dikuatkan, dan penguatan keluarga adalah kita juga perlu, sehingga dua dakwah ini menjadi pilar dengan dakwah Aisyah di masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Bunda Uha, Bunda Eva sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga sampaikan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapatnya ya lewat WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.